Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pertanyaan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani untuk Habib Taufik dan Robitoh Alawiyah RA, yang kalau tidak bisa dijawab maka batal dan palsu serta tertolak nasabnya sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Sampai tulisan ini diposting belum ada jawaban dari yang bersangkutan. Kami pun masih sabar menunggu. Yang pertama, mengapa Ibnu Samroh yang wafat 586 Hijriah dalam kitabnya Tobaqatul Fuqaha Al-Yaman tidak menyebut 8 nama keluarga Pak Alwi yang masa hidupnya sebelum Ibnu Samroh meninggal atau semasa dengan hidup Ibnu Samroh? Yang kedua, apakah Ali, ayah Faqih Muqaddam, adalah sosok historis yang ada di Tarim pada tahun 575 Hijriah? Yang ketiga, mengapa kakek Faqih Muqaddam yang bernama Ali Kholek Kosam wafat tahun 529 Hijriah, ulama besar menurut Pak Alwi, tidak disebut oleh Ibnu Samroh? Yang keempat, mengapa ayahnya Ali Kholek Kosam yang bernama Alwi II tidak dicatat? Yang kelima, mengapa ayahnya Alwi II yang bernama Muhammad tidak dicatat? Yang keenam, mengapa ayah Muhammad yang bernama Alwi I tidak dicatat? Yang ketujuh, mengapa ayahnya Alwi I yang bernama Ubaidillah tidak dicatat? Yang kedelapan, mengapa Muhammad Sohib Mirbat Pahlawi yang wafat tahun 550 Hijriah tidak disebut, tapi Muhammad bin Ali Al-Qolai yang wafat tahun 577 Hijriah disebut oleh Ibnu Samroh? Yang kesembilan, mengapa Muhammad bin Ali Al-Qolai namanya disebut Ibnu Samroh, tetapi gurunya Muhammad Sohib Mirbat Pahlawi dilupakan? Yang kesepuluh, betulkah Muhammad Sohib Mirbat adalah guru dari Al-Qolai? Yang kesebelas, betulkah Muhammad Sohib Mirbat pembawa madhab Syafi'i di Mirbat? Yang ke-12, apakah ada nama Muhammad Sohib Mirbat disebut di dalam kitab sejarah yang muktabar sebelum abad ke-9 yang dikarang bukan Pak Alwi? Yang ke-13, leluhur Pak Alwi yang bernama Ubaidillah yang wafat 383 tidak tercatat dalam kitab-kitab sezaman atau yang mendekatinya sebagai anak Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Kitab-kitab nasab dan sejarah telah banyak ditulis pada abad ke-4 9 Hijriah, namun satu pun tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Yang ke-14, tidak ada satu kitab pun yang ditulis mulai abad 4 9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa pindah ke Yaman dan bergelar Al-Muhajir. Yang ke-15, tidak ada satu kitab pun yang ditulis mulai abad 4 9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisah. Yang ke-16, tidak ada satu kitab nasab pun di abad 4 9 Hijriah yang menyebut nama-nama keluarga Pak Alwi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Nama-nama itu adalah Ubaidillah, Alwi, Muhammad Alwi II, Ali Kholek Kosam, Muhammad Sohib Mirbat, Ali Walidul Faqih Muhammad Faqih Muqaddam, Alwi Al-Ghayyur, Ali Sohibud Dar, Muhammad Maula Dawilah, Abdurrahman Abu Bakar Asyakron, dan Ali bin Abu Bakar Asyakron. Nama-nama tersebut tidak disebut sama sekali dalam kitab nasab sezaman sebagai keturunan Rasulullah. Yang menyebut mereka pertama kali 14 nama tersebut sebagai keturunan Rasulullah adalah kitab Pak Alwi sendiri, yaitu kitab Al-Burqatul Musyiqah karya Abu Bakar Asyakron akhir abad 9 Hijriah. Yang ke-17, Muhammad bin Ali Kholek Kosam Sohib Mirbat tidak bergelar Sohib Mirbat
karena yang bergelar Sohib Mirbad adalah Raja Mirbad dan dinasti Al-Manjawi, yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Akhhal Al-Manjawi. Yang demikian itu sebagaimana disebutkan dalam kitab sezaman dengan Muhammad bin Ali Kholek Qosam, yaitu kitab Al-Gamil Fit Tarikh karya Ibnu Asir yang wafat 630 Hijriah. Yang 18, tidak ada kitab sezaman dengan Muhammad bin Ali Kohli Khosam Sohib Mirbad yang wafat 556 Hijriah yang menyebut keberadaannya di Mirbad. Tidak pula ada yang menyebutnya sebagai ulama besar. 19, tidak ada kitab sezaman yang menyebut Abdullah bin Muhammad bin Ali Kholek Qosam Sohib Mirbad mendapat ijazah dari Imam Al-Khola'i di Mirbad. 20, tidak ada kitab sezaman yang menyebut Muhammad bin Ali Al-Faqih Muqaddam yang wafat 653 Hijriah sebagai keturunan Rasulullah SAW dan sebagai ulama besar. Tidak pula ada yang menyebutnya mempunyai gelar Al-Faqih Al-Muqaddam. 21, tidak ada kitab sezaman abad 58 Hijriah yang menyebutkan bahwa Jadid adalah saudara dari Alwi bin Ubaidillah. 22, tidak ada kitab sezaman abad 58 Hijriah yang menyebutkan Basri adalah saudara dari Alwi bin Ubaidillah. 23, kitab-kitab yang hari ini menyebutkan klan Alwi sebagai keturunan Rasul tidak mempunyai referensi kecuali hanya sampai abad ke-9 Hijriah. 24, hasil tes uji DNA klan Alwi di dunia menyebutkan bahwa klan Alwi berhaplogrup G yang menunjukkan ia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW dan bukan keturunan Nabi Ismail, karena keturunan Nabi Muhammad SAW terdeteksi menurut keterangan para pakar sebagai berhaplogrup J1. Keterangan penting khusus untuk poin ke-24 tentang hasil tes DNA Rabithah Alawiyah RA, jika anggotanya telah ada yang melaksanakan tes DNA dan hasilnya positif, maka perlu dilampirkan hasilnya. Jika menyetujui kesimpulan para pakar tersebut, jika tidak menyetujui kesimpulan para pakar, maka pihak RA perlu mendatangkan pakar yang berkesimpulan sebaliknya. Kepada para klan Alwi beserta para muhibbinnya, tolong ya, jika ingin merespon postingan ini silahkan fokus untuk menyampaikan jawaban terhadap sejumlah pertanyaan itu sesuai dengan nomor urut pertanyaan yang diajukan. Jangan melebar ke masalah yang lain dan membangun opini dengan narasi yang tidak ada kaitannya dengan sejumlah pertanyaan di atas. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.